Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbi Rafiq. Saya dari kelas IF0402 dengan NIM 103070240006. Saya di sini mengerjakan tugas kalkulus sub CLO 3 11. Pertama-tama kita akan mengerjakan untuk nomor 1. Perhatikan sebuah sisi segitiga yang memuat lingkaran sebaya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Ini kan rumusnya. Setiap lingkaran yang mempunyai jari-jari R sama dengan 1 dan untuk kamus n sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1. Nah, gambar satunya itu ini. Dan jika n menyatakan total luas semua lingkaran dan bn menyatakan luas segitiga, hitung limit n tak hingga an per bn. Langkah pertama kan kita kan di soal ini kita kan dikasih tahu kalau rumusnya itu kan nih kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah n sama dengan n kali n plus 1 per 2. Dan untuk yang kedua kan kita langkahnya untuk pertama tuh itu menyusun model geometris. Karena di soal ini kan kita diminta untuk menghitung sebuah segitiga yang memuat sebanyak lingkaran kan. Setiap lingkaran juga kan memiliki jari-jari R sama dengan 1 dan kita akan menghitung bagaimana total luas dari lingkaran-lingkaran yang dapat dibandingin dengan luas segitiganya. Di sini kan kita dikasih kasus sebuah n sama dengan 4 dan segitiga ini memuat 4 lingkaran yang masing-masing lingkarannya itu memiliki jari-jari 1. Jadi kan kita akan nentuin luasnya. Luasnya itu kan rumusnya kan luasnya V R kuadrat. Nah, sedangkan untuk luas lingkarannya karena memiliki jari-jari 1, maka luas setiap lingkarannya dia adalah luas lingkaran adalah V 1 kuadrat dengan V. Nah, satunya itu dari jari-jari yang udah kita ketahui tadi. Sehingga jika misalkan n adalah lingkaran, maka total luas lingkarannya adalah n kali V. Selanjutnya adalah kita akan nentuin luas segitiganya. Segitiga itu kan dia nampung sebuah n dalam lingkaran, memiliki panjang sisi n dan bisa dihitung luasnya menggunakan rumus luas segitiga sama sisi. Karena di soalnya kan rumus segitiga sama sisi ya. Rumus luas segitiga sama sisinya adalah luas segitiga dia kan S kuadrat akar 3/4 dengan S itu dia jadi N. Maksudnya tuh kayak S sama N itu sama aja. Jadi bisa jadi kayak gini aja deh biar gampang. Jadi kita ganti S nya tuh jadi N kuadrat akar 3/4. Nah, selanjutnya kita ngitung rasio luas lingkarannya. Karena kan di soal ini kan dia pengen tuh limit n sama dengan n menuju tak hingga. Oleh karena itu kita harus ngitung limitnya, limit n sama dengan tak hingga an per bn yang tadi yang di atas an per bn. Kita jadikan ubah an per bn nya tuh jadi limit n menuju tak hingga jadi n kali V per n kuadrat yang udah kita tulis tadi. N kali V itu tadi rumus dari total luasnya, n kuadrat akar 3/4. Kita sederhanain persamaannya, jadi kan kita sederhanain jadinya ini limit n menuju tak hingga n kuadrat 4n V ini naik ke atas jadi n kuadrat akar 3, misalkan kayak gitu. Jadi limit
N jadi hingga. Ini lebih sederhana, jadi 4 sih. N akar 3. Karena N kuadrat itu kan jadi N kali N kan bisa. Nah N nya kita coret jadi 4 sih gini. Karena N nya dia menuju hingga, karena N menuju hingga, maka hasil limitnya sama dengan 0 ya kan. Jadi rasio antara luas lingkaran dan luas segitiganya akan semakin kecil ya kan, akan semakin kecil saat N nya itu semakin besar. Jadi kita kasih kesimpulan, yaitu rasio luas lingkaran terhadap luas segitiga sama sisi semakin kecil karena seiring dengan bertambahnya jumlah lingkaran dalam segitiga tersebut. Kita ini menunjukkan kalau kita nambah banyak lingkaran kan, jadi luas segitiga tetap lebih besar dalam skala yang besar juga. Berikut untuk nomor selanjutnya. Ini kita akan mengerjakan untuk soal nomor 2. Diketahui fungsi sebuah f(x) sama dengan ln 2 plus x, dan kita di sini ada 3 soal, yaitu buat hitung semua turunan dari f0, dan yang kedua adalah tulisan deret Maclaurin-nya, dan yang ketiga adalah tentukan selang konvergenannya dari deret Maclaurin yang udah ditentuin dari 2b tadi ya. Untuk yang pertama kita akan kerjakan untuk f0. Jadi kan x nya kita kan di 0 kan, fx nya kan ini tetap ln 2 plus x, jadi ln 2 plus 0 sama dengan kan ln 2 ya kan? Untuk turunan yang pertama, kita harus gunain dari ln 2 plus x tadi, kita turunin, jadi kan kita dapat kita tulis aja deh, jangan kita langsung aja ya, 1 per 2 plus x. Kita substitusi sekarang x nya itu sama dengan 0, jadi 1 per 2 tambah 0 sama dengan 1 per 2. Ini untuk turunan yang pertama. Dan untuk turunan yang kedua, itu kan tadi kan yang pertama aja kita udah dapat 1 per 2 plus x kan. Untuk turunan yang kedua kita jadi 1 per 2 plus x, habis itu kita kuadratin. Nah kita ubah tuh x nya tuh jadi 0, jadi kan 1, karena tadi kan ini kan 0 semua ya kan, 1 2 plus 0 kuadrat sama dengan 1 per 0 kuadrat kan 0, berarti 2 tambah 0 itu kan 2 kuadrat itu kan jadi 4, jadi 1 per 4. Oh ya, saya lupa, untuk karena misalkan dia turunan yang pertama itu positif, yang turunan kedua itu harus negatif. Jadi di sini negatif semuanya. Jadi min 1 per 4 jawabannya. Dan untuk yang kedua, karena kita udah dapatkan yang turunan yang kedua itu 1 per 2 plus x kuadrat, kita turunin lagi jadi turunan yang ketiga. Karena di sini udah negatif, maka turunan yang ketiga itu harus jadi negatif. Jadi positif. Jadi 2 turunan ketiga 2 per 2 plus x kuadrat. Nah, kita substitusiin 2x nya itu coba dengan 0, jadikan 2 per 2 plus 0 kuadrat, jadikan 2 per 4. Enggak. Jadi karena tadi kan yang turunan pertama itu kan jadi kan tanpa pangkat karena turunan pertama, dan itu positif, dan yang kedua itu negatif turunannya, dan kita jadi kuadrat kedua, jadi karena turunan yang kedua. Nah sedangkan yang ketiga ini jadi pangkatnya pangkat 3,
maaf, soalnya ini tidak sesuai dengan jawaban yang tadi, dan ini jadi pangkat 3 dan tetap positif ya. Jadi 2 per 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 itu 8, berarti 28. Kita sederhanain jadi 1 per 4. Nah, untuk turunan yang keempat, karena di sini udah turunan ketiga kita udah positif, maka turunan keempat itu dia jadi negatif, dan jadinya min untuk yang ketiga itu 6 2 plus x pangkat 4. Kita substitusin x-nya itu sama dengan 0, jadi min 6 2 tambah 0 pangkat 4 min 6 per 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 itu 16, jadi min 6 per 16. Kita sederhanain bagi 2 lah ya, bagi 2 itu 3, min 3 per 8, bisa nggak? Udah enggak ya. Jadi untuk yang turunan yang terakhir, yaitu turunan yang kelima, karena di sini udah negatif, maka turunan yang kelima itu dia harus positif. Jadi untuk turunan yang kelima itu jadi 24 per 2 plus x pangkat 5. Kita ganti x itu sama dengan 0, maka 24 2 plus 0 pangkat 4 itu pangkat 5. Jadi 24 per 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Kita sederhanain bagi 2 bagi 4 bisa nggak? Bagi 4 bisa, jadi 6 per 8. Kita bagi 2 lagi bisa, jadi 3 per 2. Kita bagi 2 itu 3, bagi 2 8 itu 4. Nah, jadi hasilnya 3 per 4. Nah, ini untuk soal yang A. Sedangkan yang B, kita kan disuruh cari deret Maclaurin-nya, dimana deret Maclaurin itu sebuah fungsi yang dimana deret Taylor yang dihitung pada x sama dengan 0, dan jadinya bentuknya kayak gini, fx sama dengan f0 tambah f turunan pertama dari 0 dan f turunan kedua 0 per 2 faktorial tambah f turunan ketiga 0 itu 3 faktorial, dan jangan lupa x pangkat 3, oh ya di sini x pangkat 2 plus f turunan keempat 0 itu pangkat 4 per 4 faktorial, dan di sini jangan lupa x pangkat 4 tambah f kelima 0, f turunan kelima 0 per 5 faktorial, dan jangan lupa di sini x pangkat 5, dan seterusnya. Karena kita udah ngitung semuanya tadi, fx itu sama dengan f0. F0 nya tadi berapa? F0 nya tadi kan dia dapet ln 2 tadi bisa fx ln 2 plus tadi yang f turunan pertama dari 0 itu 1 per 2, jadi 1 per 2 x. Habis itu ini jangan lupa x di sini karena seterusnya bakalan terus nambah x nya, dan yang ke turunan yang kedua itu dia min 1/4, ya kan, karena di sini kita ganti 3 faktorialnya jadi min di sini min 1 per 8 x pangkat 2 ditambah kita tadi udah nemu ini 1 per 4 juga karena pangkat 4 ya, karena pangkat 3 ya, jadi 1 per 24 x pangkat 3. Di sini min lagi karena kita dapetinnya min, jadi min 3 karena pangkat 4, jadi 128 x pangkat 4 plus kita di sini dapetin plus 3 per 4, jadi 3 per pangkat 5 itu 768 x pangkat 5, dan seterusnya. Dan yang terakhir yang C, karena kita udah
nentuin selang konvergenannya dari deret Maclaurin pada yang B, maka kita ketahui selang konvergensinya dari deret Maclaurin kita dapat gunain ujian rasio atau ujian akar. Namun karena kita dapat nyimpulin dari sifat deret Maclaurin bahwa deret Maclaurin itu ln 2 plus x yang tadi saya tulis ln 2x 2 plus x, maka nilai konvergensinya itu diantara nilai mutlak x kurang dari 2, karena deret ini deret yang berasal dari fungsi logaritma yang memiliki radius konvergensinya hingga batas tertentu, yaitu dari ekspansi 0 mulai dari 0, dan hal ini bisa radius konvergensinya itu maksimal itu 2. Jadi yang deret itu bisa dari selang min 2 kurang dari x ya, dan min 2 kurang dari x dan x kurang dari 2. Jadi gini, karena deret konvergensinya itu selangnya pada 2 maksimalnya. Jadi kesimpulannya untuk selangnya itu jawabannya ini. Terima kasih.